Seperti telah disampaikan sebelumnya, ergonomika kognitif adalah salah satu cabang ilmu di teknik industri yang sedang berkembang dengan sangat pesat. Sekarang kita coba lihat bagaimana hal itu terjadi. Gambar yang di sebelah atas ini sebenarnya mengilustrasikan, entah ya, akurasinya mungkin bisa dipertanyakan. Tapi secara umum, kita bisa melihat adanya sebuah perubahan peran dari manusia yang awalnya menggunakan alat-alat sederhana dan lebih banyak mengerjakan tugas-tugas yang sifatnya fisik ke akhirnya ke hal-hal yang lebih banyak menggunakan pemikiran. Tabel yang di bawah ini menunjukkan lebih lanjut bagaimana adanya perubahan dari sebelum industri atau pre-industrial, kemudian setelah ada revolusi industri, dan setelah adanya revolusi informasi. Sebelum terjadinya revolusi industri, hampir semua tugas kegiatan itu dilaksanakan dengan menggunakan peralatan yang sangat sederhana dan mengandalkan otot manusia dalam operasionalisasinya. Namun, setelah adanya industrialisasi, akhirnya muncul alat-alat yang lebih canggih yang sifatnya membantu manusia shifting kegiatannya dari yang tadinya pure physical menjadi physical plus kognitif. Jadi penekanannya misalnya adalah kalau sebelumnya mungkin menggunakan cangkul, maka mekanisasinya sudah menggunakan traktor. Itu contoh sederhana. Sehingga tugas manusianya, kalau di pre-industrial tadi adalah menggunakan otot dan fisik yang dimilikinya untuk menggemburkan tanah misalnya, maka saat traktor sudah ada, operator bergeser tidak lagi menggunakan otot secara langsung untuk menggemburkan tanah, tetapi untuk mengoperasikan sebuah alat yang bisa digunakan untuk menggemburkan tanah, mekanisasi. Jika sebelumnya hanya kuat atau mampu untuk menggemburkan tanah dalam sehari itu sekian meter persegi, dengan mekanisasi, maka terjadi multiplier effect atau efek berganda. Hal itu berubah kembali saat kita masuk ke revolusi informasi, apalagi di 4.0 seperti sekarang. Kalau di Industrial Revolution, mekanisasi, manusia tadi masih menggunakan fisik untuk mengoperasikan alat, maka saat kita bicara di tahapan berikutnya ini, kita sudah bicara otomasi dan artificial intelligence. Operator sudah tidak ada lagi karena semuanya sudah diotomasikan. Tugas manusia sekarang justru memikirkan bagaimana caranya membuat peralatan yang otonom atau otomatis, sehingga purely kognitif. Jika sebelumnya bicara tentang menggandakan kekuatan fisik, sekarang kita bicara bagaimana caranya meregulasi atau mengendalikan peralatan-peralatan tadi. Kenapa? Karena yang sifatnya fisik sudah diambil alih oleh alat. Jika sebelumnya memikirkan bagaimana fisik kita kuat untuk bisa mengoperasikan peralatan-peralatan tadi, jadi physical endurance, fokus untuk saat ini lebih ke arah bagaimana kita sebagai orang yang mengawasi peralatan-peralatan otonom tadi dalam jangka panjang secara sustain attention-nya dan seterusnya. Jadi dari sini kelihatan sekali adanya pergeseran antara peran-peran yang sebelumnya ke fisik ke arah yang sekarang sifatnya kognitif. Sehingga dari sudut pandang lain lagi kita akan bisa melihat peran ergonomika kognitif makin lama akan makin maju, akan makin banyak. Saya tidak akan mengatakan bahwa pada akhirnya ergonomika fisik akan hilang, tidak. Tetapi ada tren perubahan dan kemajuan untuk ergonomika kognitif.
Dan itulah salah satu alasan kenapa kita perlu belajar lebih lanjut, lebih banyak lagi materi-materi ilmu-ilmu yang terkait dengan ergonomika kognitif. Di dunia militer, tren yang sama dapat kita lihat juga. Sebagai contoh misalnya, di militer ada tentara yang tugasnya adalah untuk melakukan yang namanya reconnaissance atau pengintaian. Bagaimana tugas itu dulu dilakukan? Zaman dulu pengintaian itu dilakukan secara fisik oleh sekelompok tentara. Misalnya 4 orang naik jeep seperti ini yang diberi kamuflase. Kemudian mereka masuk ke daerah musuh, deep behind enemy lines. Physically, 2 minggu tidak pulang, membawa semua peralatan yang dia butuhkan, dari makanan, minuman, peralatan, persenjataan, sangat-sangat membutuhkan fisik untuk tugas mata-mata tersebut. Sekarang apa yang terjadi? Sebagian dari peran mereka akhirnya sudah tidak lagi dilakukan oleh tentara yang masuk ke tempat lawan karena sudah ada surveillance atau reconnaissance drone. Jadi mata-matanya tidak lagi dilakukan oleh manusia, tetapi oleh tanda kutip robot yang bisa terbang. Robotnya mungkin belum 100% otonom, tetapi operatornya tidak perlu lagi membutuhkan fisik sehebat tentara-tentara intai yang tadi. Karena operatornya cukup untuk bekerja di kantor, ber-AC, pakai kopi, minum kopi, ambil makan donat, dan nanti setelah 8 jam kerja, dia akan digantikan oleh shift berikutnya. Operator yang ada di kantor tadi lebih membutuhkan sustain vigilance, seperti yang disebut di awal, sustain attention. Sifatnya lebih ke arah kognisi. Mungkin kemudian akan ada yang bertanya, mengapa anak teknik industri perlu belajar ergonomika kognitif? Jawabannya kita dapatkan di materi pengantar teknik industri yang dulu pernah kita pelajari. IISI mengatakan seperti yang di sini, intinya adalah anak TI itu belajar sistem socio-technical. Masih ingat kan ya? Socio-technical system terdiri dari manusia dan teknologi. Dan kalau kita ingin membuat sebuah socio-technical terintegrasi yang efektif, maka kita harus betul-betul memperhatikan interaksi atau fitness atau kesesuaian antara manusia dan teknologi tersebut. Jadi kita lihat di sini bahwa definisi dari teknik industri itu sangat dekat dengan framework segitiga ergonomi yang tadi kita pelajari. Intinya, kalau kita ingin jadi anak TI yang design, improve, install integrated socio-technical system, maka mau nggak mau harus belajar aspek manusia yang berinteraksi dengan tugas yang biasanya menggunakan teknologi tinggi dan mencoba mengimprove hal tersebut agar produktif dan well-being terjaga. Dengan satu kalimat pendek kita katakan bahwa ilmu ergonomi secara umum dan ilmu ergonomi kognitif secara khusus itu sangat-sangat penting dan relevan bagi kita yang mengaku sebagai anak teknik industri. Kompetensi teknik industri harus dilandasi dengan pemahaman, keterampilan, ergonomi yang memadai. Slide berikut menunjukkan peta penelitian ya. Ini mungkin masih terlalu awal atau dini buat adik-adik mahasiswa tingkatan kalian. Tapi kalian sudah bisa mencoba melihat bahwa di bawah payung ergonomika kognitif itu banyak banget yang bisa kita teliti sampai saat ini. Jadi buat kalian yang mulai tertarik ke bidang ergonomi, utamanya kognitif, maka kalian bisa mulai baca-baca kata-kata kunci yang ada di dalam kotak ini, misalnya Human Automation Interaction. Ini di lab ergonomika,
kakak-kakak tingkat Anda banyak yang melakukan penelitian tentang human automation interaction. Salah satu automation yang dimaksud adalah mobil atau kendaraan otomatis atau automatic vehicle seperti punyanya Tesla itu. Itu diteliti dengan eksperimen di lab ergonomi. Banyak sekali sub penelitian yang bisa dilakukan di sini. Saya tidak akan membahas di sini, tapi buat Anda yang tertarik untuk menggali lebih dalam, kita bisa diskusikan pada sesi synchronous learning. Ada human machine interface design, ada human performance modeling, dan seterusnya. Pada slide-slide berikutnya ini akan saya tunjukkan secara sekilas saja beberapa contoh pekerjaan yang dominan menggunakan kognisi. Ini adalah contohnya, kalau kalian main ke bandara, di sana ada tower, di dalam tower itu ada orang-orang yang bekerja seperti polisi lalu lintas, mengatur lalu lintas pesawat di atas sana. Namanya Air Traffic Controller. Modalnya apa? Modalnya adalah monitor seperti yang ada di sebelah kiri ini. Menunjukkan pesawat yang berada di dalam kendali ATC tersebut, kodenya, arah kecepatannya, arahnya, ketinggiannya, dan seterusnya. Tugas dari ATC adalah mengatur semua yang ada di situ itu supaya mereka tidak bertabrakan satu dengan yang lain, tidak terjadi accident maupun insiden. Mungkin harus mengubah sequence dari pendaratan jika ada satu pesawat yang kemudian tiba-tiba menyampaikan bahwa mereka emergency dan seterusnya. Dan ingat bahwa titik-titik ini itu selalu berpindah dari detik ke detik. Dan ingat juga bahwa satu titik ini bisa mewakili yang kebetulan berada di dalam pesawat. Jadi kognitif sangat dibutuhkan di sini. Contoh yang lain misalnya adalah untuk disaster management, penyelamatan orang yang sedang terkena bencana erupsi Merapi misalnya, nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Contoh yang lain misalnya adalah kolaboratif situational mapping seperti yang di sebelah atas ini. Ada kecelakaan, kemudian ada saksi-saksi yang ada di situ dipanggil, kemudian diminta untuk rekonstruksi kejadian yang ada. Ini juga masuk dalam kategori kognitif ergonomi karena saksi tersebut akan mengandalkan persepsi dan juga apa yang masih dia ingat. Menarik sekali untuk diteliti lebih lanjut. UAV drone, saya punya beberapa slide ke depan kan ya, membicarakan tentang case study ini. Silahkan Anda perhatikan, baca, dan sekiranya ada hal yang menarik untuk didiskusikan, kita bisa diskusikan pada sesi synchronous learning. Tentunya setelah Anda membaca materi dan melihat video pada sesi introduction ini, yang perlu Anda lakukan adalah mencoba menjawab beberapa poin yang ada di lembar kerja mahasiswa, kemudian siap dengan pertanyaan-pertanyaan pada saat untuk sesi synchronous learning, serta siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya pada sesi synchronous learning juga. Saya pikir cukup untuk sesi introduction to cognitive ergonomics pada minggu pertama ini. Tetap sehat, semangat semuanya. Salam.